Carilah informasi sebanyak mungkin. Kalian bisa mencari di Google. Google itu terlalu jujur untuk segala. Nah, Bunda, masih berkaitan tentang edukasi ya, edukasi kepada masyarakat ataupun anak-anak milenial nih. Mungkin sekarang waktunya ya buat Bunda untuk menjelaskan kayak lebih secara mau secara umum atau secara terperinci juga tentang aset kripto ini ya. Lebih ke apa ya Bunda saya bahasanya, kayak biar anak-anak muda ataupun orang lain lebih mengerti begitu tentang ternyata aset kripto ini seperti ini, ketika kita bergabung ke sana begini, dia nggak ada ruginya atau tidak ada apanya lah gitu, supaya yang lain juga bisa paham dan bisa membaca peluang ini. Jadi untuk saya pribadi ya, kalau rugi resiko ya, di hidup ini apa sih yang tidak beresiko kan? Benar. Cuman bagaimana kita belajar meminimais resiko. Nah, meminimais resiko ini yaitu kita harus belajar dari orang-orang yang paham bagaimana meminimais resiko saat kita melakukan sesuatu. Jadi kita proses belajar. Nah, untuk Indonesia mungkin masih sangat masih sangat hal yang tabu tentang aset kripto. Tapi yang paham tentang aset kripto ini juga sudah lumayan banyak. Cuman belum berani untuk menunjukkan apa benefit dari aset kripto. Kalau untuk saya sendiri, benefit dari aset kripto, dengan saya memiliki aset kripto, digital aset ini 1000 kali lipat untuk likuiditasnya kalau dibanding dengan aset-aset lain seperti properti, seperti emas, seperti saham. Likuiditasnya yang kita lihat, contoh kita punya tanah, kita mau perlu uang hari ini, tidak mungkin tanah itu kita jual hari ini laku hari ini. Benar. Tapi kalau aset kripto, kita memiliki aset kripto, kita mau perlu kapan saja kita jual hari ini jadi duit hari ini. Okay. Seperti itu. Apalagi kalau harga hari ini itu harga yang bagus. Kalau bilang high risk, tergantung dari kitanya juga kan. Kita mau melakukan aset ini, menjaga aset ini, menjalankan aset ini seperti apa. High risknya pada saat kita beli harganya turun, kita hanya harus nunggu aja. Jadi tidak boleh terlalu terburu-buru gitu ya. Kita akan memiliki high risk kalau kita bernafsu sekali, harganya turun panik, kita jual. Rugi. Iya benar. Resiko di kripto itu hanya nunggu sebenarnya. Satu, itu kalau memang benar-benar dia memahami. Kalau dia tidak memahami, akan terjadi high risk seperti dia melakukan transaksi kripto di aplikasi-aplikasi yang sebenarnya aplikasi itu seperti judi. Emang ada gitu Bunda yang bermain seperti itu? Ada. Iya. Jadi di aset kripto yang sebenarnya kita harus belajar, yaitu pada saat harga kita lagi turun, harga kripto itu lagi turun, kita tidak boleh panik. Tetap memantau saja. Kalau memang lagi naik, baru kita bisa jual, nunggu. Tapi kalau di aset yang lain seperti di saham, di mana itu walaupun kita bikin stop loss, 1 poin aja dia turun tetap kita lose. Jadi di sini hanya resikonya nunggu. Itu resiko ya, tidak berat juga sih sebenarnya. Nah, inilah kita butuh kesabaran. Karena apa? Di dalam kita berinvestasi atau berbisnis, tidak ada yang instan. Betul. Tidak ada yang instan. Dan di dalam perkembangan teknologi ini untuk anak-anak muda ya, example, kalian punya uang 100.000, kalian pakai buat jajan habis,
Tapi uang 100.000 ini kalau kalian tidak pakai jajan, kalian belikan aset hari ini, mungkin besok ada 10.000. Iya, benar juga. Atau kalau aset ini pun turun harga, kalian hanya diam. Tunggu aset ini naik mungkin 2-3 hari, karena tidak aset kripto itu fluktuasinya tidak nunggu setahun gitu. Dia Setiap jam. Nah, setiap jam. Jadi kita harus benar-benar ini milenia ini mungkin banyak yang tahu tentang game online dan segala macam, yang juga mendapat pembayaran dengan aset kripto. Kiranya seperti itu ya, Bunda. Iya. Jadi dengan kalian sekarang generasi muda ini harus paham dengan perubahan era revolusi teknologi dan era revolusi mata uang. Mata uang, benar juga, Bunda. Oke. Kalau seperti itu kita santai dulu ya, Bunda ya. Maksudnya jangan terlalu serius lah. Ya. Kita biasa kalau berbicara kripto sedikit serius. Sedikit serius ya, karena di kepala saya itu selalu kripto harganya yang naik turun. Oke, kalau misalnya seperti itu tadi, Bunda, berbicara tentang edukasi lagi nih ya, bagaimana dengan tanggapan Bunda anak-anak milenial ataupun masyarakat luas ya, yang menanggapi bahwa aset kripto ini masih tidak jelas, tidak memberikan hasil, ataupun ya masih ambang-ambang lah, stigma mereka bahwa ini masih tidak memberikan bukti, yang takutnya nanti hilang, dibawa kabur orang lah uangnya atau gimana lah gitu ya kan. Banyak sekali tanggapan ataupun stigma orang yang seperti itu. Bagaimana nih cara Bunda meyakinkan mereka nih supaya mereka sudah tidak lagi berpikir dan memandang sebelah mata soal aset kripto? Jadi sebenarnya aset kripto itu dapat digunakan transaksi itu peer to peer, tanpa ada middleman atau perantara seperti bank dan lain-lain ya. Terus cryptocurrency, setiap cryptocurrency sama di setiap negara ya. Jadi transaksi dilakukan secara bebas ya antar negara tanpa terpengaruh oleh kurs. Nah, jadi setiap pengguna memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi. Jadi setiap melakukan transaksi itu pengguna tidak bisa melihat transaksi tersebut yang dilakukan oleh siapa saja. Tidak ada nama asli yang muncul dan setiap transaksi cryptocurrency. Lebih dari itu, tidak ada aturan apapun tentang siapa yang menggunakan cryptocurrency dan digunakan untuk apa. Nah, karena memang cryptocurrency ini tidak sebelumnya tidak ada regulasi kepemilikan. Cuman sekarang ada beberapa cryptocurrency yang dimiliki oleh masing-masing negara atau masing-masing perusahaan atau pribadi. Oh, berarti hampir semua negara yang ada di dunia ini sudah hampir mempunyai ini ya, Bunda, aset kripto ini. Okay. Ya, seperti Cina punya yuan kripto, Jepang punya yen kripto. Ya, kemungkinan besok-besok Indonesia juga punya Indonesia kripto. Oh iya, bisa juga gitu. Ya. Dan transaksi di sini adalah transaksi yang terdesentralisasi. Ya, jadi menurut pandangan orang, aset kripto ini tidak jelas dan sekarang. Padahal sebenarnya transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi setiap transaksi seperti bank. Namun di dunia kripto itu tidak ada bank atau pihak lain. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri gitu. Oh, berarti mereka yang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. Kalau mereka mau untung, mereka yang bertanggung jawab. Mereka mau rugi juga, mereka yang tanggung jawab. Oke. Nah, jadi dalam menggunakan cryptocurrency ini, kamu tidak perlu percaya kepada siapapun dalam sistem. Percaya diri itu paling penting. Percaya kepada diri sendiri. Iya, benar. Mau jadi diri sendiri. Saya mau jadi diri sendiri. Masa saya punya aset orang lain yang harus kontrol? Iya, benar. Nggak mau saya gitu kan. Nah, jadi cryptocurrency ini sebenarnya mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Nah, selain itu juga menggunakan
cryptocurrency ini sebagai alat transaksi. Banyak pengguna di luar ya yang sudah legal yang memanfaatkan cryptocurrency ini baik di luar maupun di dalam negeri ini sebagai alat instrumen investasi. Instrumen investasi. Oke. Ya. Terakhir nih Bunda, ya mau maksudnya terakhir di sininya ya, di bagian bagian yang dari tanggapan Bunda nih. Saya mau tanya solusi yang Bunda mau berikan nih kepada anak-anak milenial ataupun masyarakat luas nih tentang aset kripto. Solusi tadi kan sudah ada tadi masalahnya ya Bunda jelaskan. Nah, bagaimana nih solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Iya, jadi masalah kripto khususnya di Indonesia ini, cara berpikir masyarakat Indonesia yang belum paham tentang aset kripto dan menjadikan aset kripto itu hal yang tabu. Satu masalahnya. Nah, solusinya mungkin dengan perkembangan teknologi dan dengan perubahan era, baik era ekonomi, revolusi, teknologi, peradaban, mungkin pemerintah ini harus melihat ke arah mana revolusi ini, ke arah mana kemajuan teknologi ini. Sedangkan pemerintah Indonesia sudah melihat gejolak di dunia dengan menggunakan cryptocurrency ini. Nah, kalau memang di Indonesia regulasinya belum ada, seperti contoh anak bangsa yang menciptakan sebuah aset kripto, harusnya pemerintah mensupport ini. Karena apa? Selama ini kita menjual barang orang dari luar, sedangkan aset kripto yang diciptakan oleh anak bangsa ini adalah apa? Income untuk negara. Karena yang menciptakan aset ini membayar pajak kepada pemerintah, dan juga aset ini saat digunakan untuk berinvestasi atau berdagang juga ada pajak juga yang dibayar ke pemerintah. Iya, benar juga. Karena ini juga mendukung pertumbuhan perekonomian dari negara kita. Dan ini penciptaan yang sangat luar biasa, yang standar internasionalnya sama dengan aset-aset kripto yang lain. Ya. Jadi sebenarnya yang menjadi saya harap ada solusi dari pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh anak-anak saat ini dan para pencari revolusi ya, yang menggebrak terobosan baru tentang cryptocurrency, di mana persaingan untuk cryptocurrency di dunia ini sangat keras. Apakah kita mau ketinggalan terus atau kita mau bersaing? Apakah kita akan jual barang orang terus atau kita mau memiliki barang sendiri? Nah, hak cipta ini apakah dihargai oleh pemerintah atau tidak? Apakah hak cipta ini, penciptaan ini mau dibunuh, mau di-stop, atau pemerintah harus dukung? Ini salah satu yang menjadi pertanyaan saya. Dan sejauh ini di Indonesia kayaknya cryptocurrency itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat pro dan kontra. Benar sekali. Bagi saya yang melakukan dan merasakan hidup pasif di cryptocurrency, saya sangat pro karena saya sangat merasakan efek yang baik. Sedangkan bagi yang orang-orang yang melihat ini sebagai hal yang tabu, selalu berusaha untuk itu tidak betul, harus ada undang-undang ini itu. Loh, sampai kapan kita begini? Oke Bunda, yang terakhir nih, saya pengen Bunda memberikan motivasi dan juga inspirasi buat teman-teman semua lah, ataupun anak-anak milenial sekarang nih berkaitan dengan aset kripto ini. Untuk anak-anak milenial sekarang ini, belajarlah lebih detail, carilah informasi sebanyak mungkin. Kalian bisa mencari di Google itu terlalu jujur untuk segala informasi. Terlalu jujur ya. Terlalu jujur. Cuman sebenarnya kalau terlalu jujur, kalau kita karena gini, kenapa saya bilang terlalu jujur? Kalau kita mencari informasi yang baik, pasti kita menemukan informasi yang baik. Benar. Tapi kalau kita mencari informasi yang buruk,
pasti muncul informasi yang buruk buruk. juga. Gitu kan. Benar. Iya. Jadi untuk para milenial, belajarlah lebih dari banyak sekali informasi online, YouTube, Google dan segala macam tentang cryptocurrency. Oke. Carilah informasi-informasi yang baik, karena yang tidak baik juga ada di sana. Terus belajarlah supaya mandiri dengan uang jajan sedikit-sedikit, belajar untuk membeli aset. Oke. Ingat, membeli aset bukan kita sama seperti memegang uang fiat. Iya. Membeli aset itu berarti kita beli aset yang besok ada harga. Kalau kita punya pegang uang fiat, besok habis. Iya. Kan? Nah, Karena keinginan untuk membeli. ya. Jadi dari masa muda kalian, belajarlah memahami apa itu aset yang harus kalian miliki. Dengan teknologi ini, kalian semua yang milenial paham teknologi. Jadi belajar lebih tentang cryptocurrency, dan itu bisa dibaca, bisa dilihat banyak berita. Cryptocurrency adalah acuan kejayaan ekonomi baik di Indonesia maupun global. Oke, terima kasih Ya. Bunda. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah nih, dimanapun kalian berada ya, habiskan kegagalanmu di masa mudamu, dan apa yang kamu tentukan pada hari ini itu akan menjadi apa nih Bunda? Menjadi kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Oke, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.